Merapat lagi langsung ke rekening tanpa permisi, duitnya langsung digalbay tanpa DC lapangan. Dan untuk di aplikasi ini lagi naik daun dan lagi naik-naiknya untuk masalah pencairannya. Buruan diajuin sebelum habis diburu oleh orang-orang dan juga para pinjolers, para galbayers dan juga para joki tentunya ya. Dan pastinya untuk di aplikasi ini kalian cukup dengan KTP dan rekening, tanpa perawatan bisa dan juga bisa untuk proses gonik. Menggunakan KTP galbay 50-50 untuk pencairannya ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap kuat dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan selalu agar kalian senantiasa terhindar dari wabah. Dan ya semoga tetap sehat dan pastinya tetap berolahraga serta konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan juga kalian tetap sehat selalu ya. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah kalian udah diem-diem baik akibat pencairan dan udah pada nggak bisa ngomong lagi karena pencairan dari pinjol-pinjol ilegal, apalagi dari pinjol ilegal beranak ya, yang saat ini memang lagi naiknya ini cuy ya. Tetapi untuk masalah limit memang jauh banget ketimbang aplikasi pinjol legal OJK ya. Kalau pinjol legal OJK memang ya nggak usah diragukan lagi, untuk limitnya gede, tetapi untuk bisa di ACC di aplikasi tersebut tentunya ya kudu akun yang memang worth it banget dan juga nggak asal ngajuin ya, dan pastinya membutuhkan beberapa banyak dokumen ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana gue udah pernah ngajuin sebelumnya. Dan untuk di pengajuan kali ini gue nggak menggunakan akun yang sebelumnya ya, karena yang sebelumnya itu gue sudah pernah rawat ya. Di sini total gue udah pernah ngajuin 3 kali. Nah pertama itu di ACC dengan limit 1. Terus setelah itu gue penasaran, terus gue ngajuin lagi, ternyata bisa untuk perawatan, namun limitnya nggak naik cuy, tetap 1. Kemudian tenor juga hanya 7 harian, 8 harian kalau nggak salah. Dan ya setelah itu gua galbay ya. Nah setelah itu gua ngajuin di saudaranya, nggak pernah di ACC lagi dengan menggunakan akun tersebut. Dan alhasil ternyata gua masih punya akun lagi untuk di aplikasi ini. Sebenarnya ini bukan akun baru ya, udah lama. Kemarin itu hanya iseng buat dapetin undangan ya. Tapi sampai saat ini nggak dapat juga tuh undangan dari aplikasi ini ya cuy. Ya gua nggak tahu sih, mungkin aplikasinya pelit atau gimana. Dan ternyata ya worth it sih ya teman-teman. Tapi ya ini belum pernah di ngajuin sama sekali ya. Jadi terhitungnya untuk akun ini masih fresh. Akan tetapi sudah lama ya untuk akunnya. Dan juga sih untuk handphone yang gua gunain ini udah pernah ngajuin sebelumnya juga di aplikasi yang sama ya. Tetapi ya gua nggak tahu juga sih kenapa. Dan ya worth it sih teman-teman untuk di aplikasi ini. Namun untuk pencairannya memang agak sedikit lelet banget ya, agak menunggu lama ya cuy. Dan kadang sampai 2 harian 3 harian baru bisa masuk ya. Namun nggak masalah sih ya teman-teman, yang penting bisa cair terlebih dahulu. Nah makanya saran gue, kalau misalkan kalian udah di ACC di aplikasi ini, jangan langsung kalian senang banget ya. Soalnya aplikasi ini ya kita nggak tahu dia ngeprank atau enggak, dia uangnya masuk atau enggak. Soalnya ya juga ada beberapa orang sih yang kena prank dari aplikasi ini, uangnya nggak masuk dan ya penagihannya malah ada ya teman-teman. Nah kalau ada penagihan tanpa pencairan itu hanya akal-akalan mereka doang sih dari DC lapangannya ya teman-teman. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini setelah dicairkan dengan limit peminjaman 1 juta rupiah dengan jangka waktu 7 hari, biaya layanan 350 hari, dan di sini jumlah diterimanya 650.000 dan jumlah pembayarannya 1 juta. Nah ini kalian bisa lihat ya teman, dari 1 juta ini yang diterima hanya
650.000, gede banget kan cuy untuk biaya pemotongannya, dan pengembaliannya juga harus sama dengan limit awalnya cuy ya. Walaupun sih memang nggak seperti pinjol ilegal lainnya ya yang menerapkan pembayaran lebih tinggi daripada limit aslinya, tetapi ini tetap saja terbilang mahal ya cuy. Ya mending diterimanya full, terus biaya layanannya ya nggak masalah agak tinggi, tetapi ya tetap sama saja sih, lebih murah mengajukan di aplikasi pinjol legal OJK sih menurut gua. Dan sini batas waktunya akan jatuh tempo pada tanggal 16 bulan 10 2021 ya. Dan ya hanya 7 hari doang sih ya teman-teman. Makanya untuk di aplikasi ini gua nggak akan rawat lagi ya, soalnya kalaupun dirawat itu juga limitnya nggak akan naik ya, dan takutnya nanti ya kita berharap merawat malah akunnya malah diblokir ya cuy, dan nggak bisa meminjam lagi ya, dan yang rugi kita sendiri ya teman. Apalagi handphone ini gua pernah ngajuin sebelumnya ya, otomatis ya takutnya nanti waduh ini udah pernah galbay nih ya, otomatis nanti takutnya malah jatuhnya diblokir ya teman. Teman-teman, nama aplikasinya yaitu Ayo Pinjam, dan untuk aplikasi Ayo Pinjam ini gua lupa untuk kode OTP-nya apa, soalnya ini udah lama ada di handphone gua. Namun bukan handphone yang ini ya cuy, karena untuk di aplikasi ini agak sedikit repot lagi kalau mau mengajukan dengan menggunakan handphone yang mempunyai banyak produk aplikasi ya, karena dia bisa mengakses aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di handphone kita. Nah, saran gua kalau kalian memang mempunyai rawatan atau apa saja, itu kalian uninstall terlebih dahulu ya. Nah, biar nanti kalau udah dicairkan baru kalian install lagi, karena berpengaruh banget cuy, apalagi buat yang mempunyai rawatan di pinjol-pinjol legal OJK ya. Nah, kalau untuk handphone ini gua nggak buat untuk pengajuan ya, hanya untuk membahas saja, dan ya kalau pengajuan otomatis ini nggak bisa ya cuy, karena ini banyak banget untuk aplikasi pinjol yang untuk pembahasan, dan juga ada beberapa aplikasi yang untuk mendapatkan undangan ya teman-teman. Tetapi nggak mesti juga kalau undangan, dan memang sih untuk undangan dulunya itu ketika awal-awal pinjol itu nggak bisa diragukan ya. Kalau udah dapat undangan kita otomatis akan langsung dapat pencairan juga ya. Namun sekarang udah ramai yang meminjol ya, itu hanya terjadi pada awal-awal perpinjolan saja. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya Ayo Pinjam, pinjaman uang online tunai kredit cepat yang dideveloperi oleh Cash INT, dan untuk aplikasi ini masih ilegal dan belum OJK. Kalian bisa cek di website OJK saja kalau kalian masih bingung ya. Dan untuk di aplikasi ini kalian bisa dapatin melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal masuk, download, dan langsung ajukan. Nah di sini dia updatean terakhirnya itu 24 Agustus, jadi ya udah cukup lama juga sih ya teman. Kalau kalian update, kalau kalian downloadnya saat ini ya otomatis nggak perlu diupdate, tetapi kalau yang sudah lama mungkin di bulan Juli atau sebelum update ini kudu diupdate dulu ya cuy sebelum merawat ya. Tetapi saran gua sih mending nggak usah dirawat, tetapi saran gua sih untuk perawatan di aplikasi ini ya nggak worth it banget ya cuy. Tetapi menurut gua sih untuk perawatan di aplikasi ini nggak worth it cuy, karena itu hanya buang-buang waktu kalian saja ya. Soalnya limitnya juga nggak naik ya cuy, naik 100.000 ke 200 ya nggak ada juga ya cuy. Nah di sini untuk jumlah downloadnya masih dikit banget, secara juga untuk aplikasi ini belum banyak orang yang mengetahui, dan ya untuk limit kuotanya juga nggak terlalu banyak ya, dan orang-orang lebih seneng ngajuin di pinjol ilegal beranak untuk saat ini ya. Nah oke, kemudian untuk ratingnya 4,6 dengan ulasan 11.000, dan untuk browser aplikasinya sih hanya gini doang ya teman-teman, nggak menjelaskan secara detail. Dan pastinya untuk di aplikasi ini gue belum tahu DC online-nya gimana, apakah ngomel-ngomel melulu ataukah mungkin tiap hari atau gimana. Soalnya kemarin ini ketika awal gue dicairin di produk satunya itu langsung gue bayarin ya. Nah makanya belum sempat ngomel tuh DC-nya, tetapi kalau ini ya akan gue galbay sih. Nah seperti biasa buat kalian yang baru meminjam, pastikan lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam sebelumnya di sini, biar menjadi bahan acuan kalian dan pembanding kalian sebelum meminjol, karena ini tentunya mempunyai resiko ya. Nah untuk produk peminjamannya di sini mulai dari 1 juta rupiah hingga dengan 5 juta. Kemudian untuk tenornya 91 hari hingga dengan 180 hari. Maksimal APR-nya 21,9% per tahun, dan di sini semuanya sudah lengkap banget sih ya teman-teman kalau menurut gua sih sepintas. Dan di sini ada syaratnya. Untuk warga negara Indonesia harus berusia 18 tahun ke atas, kemudian memiliki rekening bank, dan juga memiliki nomor ponsel dan KTP yang valid ya. Nah, kemudian di sini katanya aman dan terpercaya, tetapi ini hanya pancingan doang ya cuy, namanya pinjol ilegal mah gini. Nah, untuk
kalian yang mempunyai kendala ataupun pencairan yang mungkin nggak masuk atau mungkin pengajuannya digantung dan masih di auto, bisa kalian hubungi nomor telepon customer service ini ya. Dan ini biasanya yang dilakukan oleh orang-orang di grup-grup pinjol ya, tetapi nggak mesti juga cuy ya, dicoba aja nggak masalah ya, siapa tahu juga berhasil. Dan untuk tanggal rilisnya, dia dirilis sejak 6 Agustus 2021 ya, jadi memang masih beberapa bulan dan belum lama juga sih untuk aplikasi ini. Nah oke, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi Ayo Pinjamnya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Ayo Pinjam, dan ya hanya gini doang sih ya, kalian nggak bisa dapetin produk-produk yang promo ataupun kupon, giveaway, ataupun diskon harga dan lain-lain ya. Hanya gini saja sih, memang masih burik banget sih untuk aplikasi ini, atau mungkin juga nggak modal ya teman-teman, karena untuk limit yang dicairkan juga hanya 1 juta melulu ya. Gua belum pernah lihat sih orang yang dicairin di aplikasi ini dengan limit 2 juta ke atas ya teman-teman. Paling tinggi ada kalau nggak salah itu 2 ya teman-teman, tetapi selebihnya nggak pernah lagi ya. Dan di sini tenornya 91 hari katanya, tetapi ini pancingan doang ya. Jadi buat yang masih pemula, jangan pikir di pinjol ilegal itu sama dengan pinjol legal OJK ya. Karena ya untuk di pinjol ilegal itu memang ya kebanyakan pancingan doang ya teman-teman. Beda halnya dengan pinjol legal OJK. Dan di sini kalian bisa tekan ambil sekarang. Nah di sini gua udah isiin ya untuk data-datanya, tetapi gua nggak bisa perlihatin soalnya ya tentunya nggak bisa lagi untuk ke step selanjutnya ya. Kita coba lihat untuk informasi, kayaknya bisa apa? Oh bisa ya cuy. Nah ini untuk pertama adalah informasi pribadi terlebih dahulu ya. Nah di sini ada alamatnya email, kemudian nomor WhatsApp. Nah nomor WhatsApp, saran gue jangan masukin nomor WhatsApp utama kalian, karena ya kita nggak tahu kan ya, mereka bisa akses nomor kontak di WA atau gimana ya. Walaupun memang ketika kalian mengizinkan itu katanya hanya kontak doang, tetapi ya kita nggak tahu ya permainan mereka di belakang ini gimana. Dan di sini pendidikannya ya kalian bisa isikan, kemudian alamat rumah, alamat sekarang, tujuan peminjaman. Nah ini juga yang merupakan salah satu faktor yang bisa buat kita di auto ya. Nah ini kalian pilih kebutuhan sehari-hari ataupun dana pendidikan ya, dan di sini kalian pilih saja. Selanjutnya untuk email juga jangan masukin email pribadi, karena kadang ada email pribadi itu yang tertaut dengan kontak-kontak kita, data-data kita. Jadi kadang ada yang udah amanin tetapi masih saja bisa disebar data kalian ya, karena mereka bisa akses kalau kalian masukin seperti ini ya. Nah kemudian kalian kembali, nanti kalian lanjutkan untuk informasi pekerjaannya seperti ini. Nah di sini kalian isikan. Nah ini untuk telepon kantornya memakai format seperti biasanya ya, +62 ya. Nah untuk kalian yang mungkin mempunyai pekerjaan usaha warung apa gimana gitu ya, saran gue jangan masukin nopengnya itu sama dengan nomor telepon kantor ya teman-teman. Kalian masukin aja nomor telepon kantor yang ya masih aktif gitu, atau mungkin nomor kalian sendiri, dan untuk menambah skor kredit saja sih ya teman-teman. Karena kalau sampai masukin nomor nopeng di nomor kantor ya, gua takutnya ntar bisa langsung di auto ya. Kemudian untuk penghasilan per bulannya di sini kalian tinggikan saja ya, karena untuk membantu proses di ACC juga sih. Soalnya kan nggak memasukin slip gaji yang biasanya di auto itu. Kalau di pinjol legal OJK kita memasukin slip gaji tertera di situ sekian, misalkan 3, yang kita isikan 5. Nah itu yang nggak sinkron ya. Kalau ini mah nggak masalah sih, nggak sinkron ya. Apalagi juga kalian nggak memasukin slip gaji ya teman-teman. Nah di sini untuk pekerjaannya bisa kalian pilih semuanya, tetapi kalau nggak ada sih ya kalian bisa pilih lain-lainnya ya. Kemudian kode posnya untuk tahun bekerja misalkan ini kalian tinggikan saja ya. Nah setelah itu ada kontak darurat. Nah kontak daruratnya ini memang dia memintanya cukup dengan 2 ya, tetapi ya kalian masukin saja untuk 3 ya untuk menambah. Nah saran gua untuk kontak darurat ini pastikan aktif dan jangan masukin nopeng juga ya. Kondar, kemudian nopeng, kemudian nomor telepon kantor itu harus berbeda. Tetapi kalau kalian nggak mau repot, masukin saja nomor kalian sendiri di sini, yang mungkin kalian mempunyai nomor lainnya yang pastinya aktif ya. Soalnya nggak tahu deh untuk di aplikasi ini kadang ditelepon, kadang di miss call, entah itu di kondar, entah itu di nopeng. Dan kemarin ada beberapa orang yang ditelepon di telepon kantornya cuy ya. Jadi saat ini dia udah mirip dengan pinjol-pinjol legal OJK sih, menelpon di telepon kantor. Nah makanya kalian harus jaga-jaga ya, jangan sampai ditelepon di situ. Soalnya kalau misalkan kalian telepon itu terus nggak aktif, itu akan langsung
langsung otomatis di auto. Nah, saran gue kalau misalkan di telepon kalian angkat saja, dan biasanya sih itu hanya langsung dimatiin gitu ya teman-teman. Nggak ada percakapan seperti di pinjol-pinjol legal OJK, tetapi gue nggak tahu juga sih untuk aplikasi ini. Soalnya kemarin juga hanya melalui miss call, tetapi miss callnya di nopeng sih ya. Nah, kemudian untuk informasi identitasnya ini kalian masukin tampak depan dan lain-lain. Nah, di sini juga untuk proses pengambilan foto KTP-nya nggak perlu yang ribet banget sih, karena juga untuk aplikasi ini masih burik banget. Nah, kemudian untuk informasi banknya di sini kalian bebas pilih mau bank apa saja, tetapi saran gua masukin bank yang memang mempunyai m-banking ya cuy, karena kalau nggak mempunyai m-banking, waduh kalian ribet banget untuk mengecek apakah uangnya udah masuk atau gimana ya. Soalnya di sini kadang nggak ada notifikasi dari aplikasinya, nggak ada notifikasi melalui SMS ya, karena juga ya aplikasinya masih burik sih ya teman-teman, berbeda halnya dengan pinjol legal OJK. Nah, setelah itu kalian isikan semua dan langsung kalian ajukan saja kalau kalian mau, kalau enggak juga nggak masalah, itu terserah dari kalian. Dan pastikan sebelum mengajukan di aplikasi ini jangan asal mengajukan ya cuy, karena mempunyai resiko ya. Nah, sedikit tips dari gua, jika kalian ingin mengajukan di aplikasi ini, gunakan akun yang memang udah lama, tetapi kalau belum pernah meminjam juga nggak masalah sih ya cuy. Dan kalau kalian mengajukan dengan menggunakan handphone yang sudah pernah ngajuin di aplikasi ini sebelumnya, itu dan akunnya diblokir. Kalau hanya di auto sih nggak masalah ya, kalian bisa ngajuin lagi. Tetapi untuk ACC-nya itu nggak tahu pastinya kapan ya teman-teman. Ntar kalau kalian nggak dapat limit ya yang rugi kalian ya, nggak bisa meminjam lagi, apalagi kalau sampai akunnya diblokir. Nah, itu ya otomatis data tersebut udah nggak bisa buat ngajuin lagi di aplikasi ini ya. Dan kalau kalian yang mungkin sudah pernah cair di saudaranya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar apakah worth it atau gimana. Soalnya rata-rata para pinjoler segal bayar setelah cair di salah satu aplikasi itu pastinya kudu nyari untuk saudara-saudara lainnya ya, karena juga masih seatap dan biasanya tuh pencairannya langsung gampang banget ya teman-teman, ketimbang mengajukan pertama kali. Dan memang untuk di aplikasi ini ya ada juga sih yang di auto dan banyak, tetapi ya perbanyak saja pengajuan kalian, dan juga akunnya itu minimal kalian sudah pernah membuat akun terlebih dahulu ya, entah kalian mau pinjam atau akun kalian sendiri atau gimana ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Ayo Pinjam, dan next time gue akan bahas lagi. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar, insya Allah gue akan balas dan support kalian satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.